Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai saham. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mahmud Yunus di Gosip Pasar, official YouTube channel dari sahambagus.co.id. Nah, sore ini kita berbincang-bincang kembali dengan narasumber kita Pak Kiai Saham Bagus terkait dengan pekan kemarin ada peresmian Lotte Chemical Indonesia, dan ternyata Lotte ini masuk dalam salah satu proyek strategis nasional yang kemarin baru diresmikan oleh Presiden Prabowo. Nah, banyak hal di situ, mulai dari pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, terus pasar juga melihat ini menjadi sesuatu yang baik. Nah, menurut pandangan Pak Kiai marketing bagaimana ya dengan adanya investasi Korea yang masuk? Dia itu punya 100 sekian hektar dan baru akan dibangun efektifnya itu 70 hektar Pak Kiai. Ya, Kira-kira bagaimana nih terhadap bursa? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar, warahmatullahi teman-teman? wabarakatuh. Ya, salam investor retail Indonesia. Ya, dah? Cuan investor retail Pak Indonesia. Mahmud lupa ini salam investor retail iya. Indonesia. Salam Ini cuan yang investor paling retail penting Indonesia, itu, betul, ya betul, kan? betul. Siap. Ya, karena tentunya teman-teman menyaksikan terus YouTube channel kita ini tujuannya cuma satu, yaitu mencari Betul. cuan, Pak. Mencari cuan. Ya, betul. kalau nonton ini nggak cuan buat apa? Sama gitu. aja bohong Pak Iya ya. nggak? Iya. Mending nonton drakor Korea kalau Nah, cuma hiburan. Ya. hiburan. Jadi channel ini tujuannya untuk memberikan Anda pengetahuan dan info-info terkini untuk membantu Anda sukses di trading saham dan investasi saham, Pak. Selalu Jadi, cuan ya. ya, Untuk selalu meskipun cuan, betul. juga kita supaya Anda nggak bosen, konsep kita selalu pindah-pindah restoran Iya. ini. Jadi kali ini kita ada di mana, Pak? Di Kedai Surabaya. Di Kedai Surabaya. Jadi ini nuansanya adalah vintage ya. Vintage. Ya, sesuai dengan usia kita ya. Nah. Usia tua. Jawa Tapi- Timuran Pak ya. Nah, Kita- tapi yang asik ini adalah di Kedai Lawas Surabaya, dan kopi lawas ini adalah di sini ada menu kesukaan saya, yaitu Nah. menu-menu Jawa Timur ya. Nah, itu Ada rujak petis, rujak petis, ada rawon, rawon, ada tahu campur, tahu campur, ada tahu petis, Pak. Wah, Nah, itu mantap. lebih susah Nyarinya di namanya, tempat lain, nyarinya nah. di, Iya. di tempat lain, dan dikemas dengan nuansa yang modern, dengan Modern. kopi yang modern juga. Cakep, Jadi cakep, biasanya itu menu pinggir jalan kan, Pak, yang iya. biasanya kita harus panas-panas ya. Iya. Di tempat ini disajikan dengan cara yang lebih nyaman ya, gitu ya. Betul. Nyaman, Tempatnya modern. di Cilengsi, nanti dikasih link di deskripsi, karena semoga kita juga ngebantuin nih Pak, bahwa Nah, kita itu ini dia. ngebantuin, acara kita ini ngebantuin juga buat para UMKM yang sekarang sedang bergelut dengan penurunan daya beli. Penurunan daya beli gitu ya. Benar-benar. Dan mereka tidak sponsor loh, kita di sini bayar sendiri. Iya. Luar biasa kan. Kita cuannya banyak, ngapain kita terima sponsor rumah Ah. makan kan, gitu kan. Nah, jadi kita bayar sendiri nih, Nah. pemirsa. Ya kan? Oke, kita balik lagi ke tema hari ini yang Pak Mahmud bilang tadi tentang saham Lotte Chemical ya, teman-teman. Lotte Jadi Chemical. Lotte Chemical ini benar ya, masuk proyek strategis nasional dan diresmikan Pak Prabowo kemarin hari Kamis tanggal 6 November 2025. Dan ini adalah bagian dari program hilirisasi petrochemical di Indonesia ya. Nah, betul. Jadi tujuannya itu supaya kita nggak tergantung oleh asing, teman-teman. Asing. Jadi dia itu merubah nafta menjadi plastik. Betul. Jadi segala macam hal dia bisa bikin yang terbuat dari plastik ya. Iya. Gitu ya. Nah, Lotte sebelumnya bikin kemasannya untuk monitor TV segala macam yang berbahan bakar plastik. Ya. Dan yang menarik kalau saya adalah mengenai angkanya. Nah. Jadi angkanya itu Pak Bahlil juga
mengatakan bahwa omsetnya itu sekitar 20 juta US dollar ya. 20 Iya. juta. 20 juta apa 2 miliar US dollar ya? 2 miliar US dollar. 2 miliar US 2 miliar US dollar. dollar. Salah lagi. Dan Nah, akan dua- jadi yang terbesar di Asia ya, Tenggara. 2 katanya. miliar US dollar yang akan terbesar di Asia Tenggara. Wah. Dan ini berarti adalah bisnis yang mengisi ember yang kosong, Pak. Nah, Jadi itu dia. embernya itu sudah ada, tinggal diisi airnya. Nah, ini Maksudnya adalah marketnya sudah ada, Iya. dan si petrochemical ini, si Lotte Chemical ini tinggal ngisi demand-nya demand ember dari itu. domestik maupun luar negeri. Luar negeri. Dari 2 miliar itu, Mm-mm. yang untuk domestik itu sekitar 1,4 sampai dengan 1,7 miliar US dollar itu omset dari dalam negeri. Yang paling penting Luar itu biasa teman-teman, itu. omset dari dalam negeri. Iya. Dan yang diekspor itu ya cuma minim ya. Iya. Cuma 0,3 miliar US dollarnya. Artinya ini bagi investor, kalau saya ini bisnis yang menarik, Pak. Iya, seksi ini ya. Seksi, Oke. karena begitu pabriknya jadi, Mm-mm. demand-nya itu sudah ada. Sudah Jadi ada. apa namanya, tumbuh ketemu tutup. Gitu, enak ini, Iya, betul. enak Nyambung ini, ini ya. nyambung ini gitu loh. Betul. Jadi nggak kemudian pabriknya beroperasi terus bingung cari kemana. Itu dia. Ini sudah enak, pabriknya beroperasi, sudah ada yang nampung, Betul. Pak. Tumbuh ketemu tutup, enak. Gitu. Betul. Jadi ini bisnis yang cukup menarik kalau saya sebagai investor. Mm-mm. Dan rupanya logika ini kemudian disambut market, Pak. Iya. Gitu. Jadi pada hari Kamis itu tanggal 6 kemarin, pas pembukaan itu Mm-mm. langsung sahamnya Lotte Chemical dengan kode emiten FPNI ini FPNI. langsung naik 25%. Luar biasa. Langsung arah mentok auto reject atas. Mm-mm. Kemudian Jumatnya Iya. juga arah lagi, Pak. Arah lagi, jadi 2 hari itu naik 50%. 50%. Nah, gitu. Tapi sebelumnya rupanya mungkin ya sudah sebulan atau 3 bulan sebelumnya memang Iya. sudah ada apa ya, sudah ada sental-sentil, sudah ada spill tentang Lotte ini. Lotte. Kebetulan saya pernah ngambil sih, pernah ngambil, Oke. tapi kemudian untung saya jual, nggak Iya. saya tahan gitu loh. Rupanya meledak kemarin itu Oke. gitu ya. Dan harganya sekarang 515. 515 ya. Dari itu harga awal sudah berapa Pak? naik 182%. 182%. Ya, harganya awalnya hanya 196 gitu, 188, Oke. bahkan 190. Sekarang harganya sudah 515. Luar biasa Nah, pergerakannya. 515. Jadi sudah bagi teman-teman yang ngambil kemarin di bulan Januari gitu sudah Iya. cuan. Iya, Ya, tapi sayangnya saya justru sudah saya dijual lepas. lah. Iya, dilepas. Nah, kemarin tapi kita sempat scalping untuk 2 hari itu ya. Jadi Ah, untuk Kamis dan Jumat itu. Nah, bagaimana hari Senin? Nah, nanti kita lihat. Nah, itu tuh. Biasanya nih Pak Yai, saham-saham seperti Lotte ini kan pergerakannya meyakinkan ya. Nah, apa sih yang membuat para trader itu tadi melihat ini bisa naik, ini bisa turun, apalagi kan turunnya tuh bener. Trader hari ini kan ngelihatnya beyond the beyond the analisis fundamental. Nah, apakah kita ngelihat Lotte ini juga harus di luar dari analisis fundamental ketika pabriknya berdiri dan diresmikan sama Prabowo itu, Pak? Iya, kalau tadi itu sebenarnya saya cerita itu juga analisis fundamental. Iya. Jadi analisis fundamental nanti di video kita Iya. bahas lebih detail lagi ya. Siap. Itu untuk sekarang itu sudah dimodifikasi. Oke. Jadi analisis fundamental itu bukan hanya cerita soal isi laporan keuangan tentang cash, tentang aset, tentang utang, tentang profit. Begitu enggak? Tapi juga menceritakan narasi masa depan, Pak. Oke. Nah, jadi analisis fundamental itu enggak hanya masalah angka atau kuantitatif, gitu. Iya. Angka itu kan kuantitatif. Betul. Sekarang juga analisis fundamental itu juga berupa analisis kualitatif.
termasuk narasi, strategi, Mm-mm. prospek masa depan, Oke. hitungan industrial, Mm-mm. ya, prospek industrinya, industrinya. persaingan segala macam. Mm-mm. Itu juga masuk bagian analisis, Pak. Oke. Nah, jadi kan kalau Lotte Chemical ini ibaratnya nggak ada saingan nih, Pak. Ya, Karena proyek strategis nasional dan satu-satunya nih. satu-satunya. Artinya monopoli gitu loh. Ya. Artinya enak. Jadi nggak ada pesaing yang Nggak ada bisa pesaing. menurunkan atau menyebabkan perang harga. Betul. Kan gitu. Kemudian yang kedua adalah itu tadi bahwa dia dilahirkan untuk menutup kebutuhan domestik yang kekurangan akan bahan baku untuk plastik plastik dan ini packaging. gitu. Oh, iya, Jadinya dia juga merupakan industri dasar ya. Iya, Jadi pasti industri dasar. dibutuhin semuanya gitu ya. Ah. Nah, kalau dari laporan keuangan nih ya, kita Mm-mm. masuk ke laporan keuangannya ya, kita melihat FPNI ini memang rugi, Pak. Jadi Oke. kalau dilihat dari laporan keuangannya di 2024, dia itu rugi 134 miliar minusnya. Oh. Ya, dan juga pendapatannya itu baru 5,9 triliun ya. Kemudian dengan cash ya, cashnya itu juga 235, kemudian meningkat menjadi 585, itu agak bagus ya, meningkat 20%. Kemudian dari sisi total asetnya itu dia hanya meningkat sedikit ya, 2023 itu 2,8 T, 2024 itu justru turun menjadi 2,6 T, dan sekarang di posisi 2,7 T. 2,7. Nah, kemudian PER-nya juga cukup tinggi, yaitu di 7 kali ya. Kemudian kalau posisinya tahun ini ya di 31 kali, karena untuk tahun ini dia sudah bisa mencetak profit, Pak. Oh, jadi tahun lalu 2005. itu dia minus 134 miliar ya, 134 miliar, dan sampai dengan bulan Oktober November ini ya, itu dia sudah mencatat keuntungan 92 miliar, dan diprediksi akhir tahun dia sudah untung 123 miliar. Jadi dia bisa membalikkan keadaan dari rugi 134 miliar, nanti di Desember kira-kira 123 miliar untung. Nah, biasa ini ya. Jadi kalau ngelihat masa lalu memang perusahaan ini kelihatan nggak prospek, teman-teman, karena minus terus itu ya, minus terus ya. 2020 minus, kemudian 2023 minus lagi, 2024 minus, dan kemudian tiba-tiba dia plus di 2025 ini ya. Di 2025 ini, apalagi nanti di top up dengan pabrik barunya yang khusus mengolah bahan baku ini, kemudian menjadi bahan baku dasar plastik untuk industri semuanya gitu. Yang tadi omsetnya 2,2 miliar US dollar. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya kita nggak pernah tahu masa depan juga, nggak pasti juga ya. Betul. Saya ngelihatnya begini, kalau dikesampingkan soal politik ya, jadi ini FPN ini bakal bagus nih. Bukan bagian dari proyek strategi nasional, bukan Danantara kemudian masuk ke situ kan Danantara injek ke Lotte Chemical ini, Pak. Iya, gitu ya. Jadi betul. Danantara juga masuk, asing juga masuk gitu ya. Nah, kalau Anda ngomongnya adalah kita tanda kutip political reasonnya nggak ada, maka saya masuk. Saya masuk ya. Karena ini kan mungkin akan segede Chandra Asri gitu, TPIA segala macam itu kan sahamnya aja harganya udah 7.000 sekarang, Pak. Makanya. Ya kan 7.000, 8.000 kan. Sedangkan dia baru 515. Jadi misalkan dia nanti laporan Q1-nya 2026 itu bagus. Betul. Karena pabriknya sudah beroperasi, omsetnya naik, profitnya naik, pendapatannya naik, ya pasti kemudian ekspektasi orang naik, ya mau beli harga lebih mahal lagi, dan kita bisa cuan.
Nah, gitu loh. Jadi cuannya mungkin bisa 100% lebih ya. iya. Kalau dilihat dari analisa yang baik strategi tadi maupun dari kita contohkan bandingkan dengan TPIA Iya. atau juga industri dasar lainnya Betul. gitu kan. Bisa lebih bagus lagi cuannya nih Pak ya kalau begitu ya. Iya betul, Ah, masih lebih bagus cuannya. Cuma kalau teman-teman yang takut dampak politik gitu Iya, kan. dampak Nah, politik. dampak politik ini kadang kan gonjang-ganjing nih. Nanti hari ini ngomongnya A, besok bisa dukungannya kemudian berubah jadi Iya, B iya, kan iya, gitu iya. kan. Nah, yang kejadian kan kebanyakan seperti itu kan gitu kan. Nah, jadi bisnisnya kemudian tiba-tiba nyungsep karena nggak dapat dukungan dari pemerintah Dari lagi kan pemerintah. gitu ya. Nah, jadi apa ya? Kalau yang bagi pesimis mungkin nggak berani masuk ya. Iya. Nggak berani masuk atau kalaupun masuk mungkin jangka pendek aja, trading jangka pendek untuk nyelamatin aset dia. Aset ya. Tapi terlepas dari ini strategis nasional ataupun tidak, yang jelas secara bisnis dan secara pandangannya trader tetap menguntungkan ya ketika apa namanya trennya kayak tadi Pak. Iya betul. Kalau dari indikator kelayakan harganya Pak, itu masih bisa masuk di harga 515 ini PBV-nya aja masih 1,65 ya, 1,65 ya. Memang sedikit lebih tinggi daripada 1. Iya. Tapi ya nyari perusahaan bagus yang PBV-nya di bawah 1 ya susah gitu ya. Jadi menurut saya kalau PBV itu kalau kurang dari 4 menurut saya bagus, terutama untuk industri-industri yang memang biaya capitalnya itu besar ya, biasa operasional besar ya. Kemudian dari sisi PER ya, price earning rasionya dia memang cukup tinggi di 31,7. Kalaupun akhir tahun dia naik lagi pendapatannya mungkin sekitar 23,38. 23,38. Ya ini memang kalau seorang value investor murni akan bilang ini kemahalan Pak. Gitu. Tapi kalau orang yang sifatnya bukan value investing tapi ada mazhab baru yaitu growth investing. Iya. Growth investing itu tidak memperhatikan PER, tidak memperhatikan PBV, tapi dia ngelihat pertumbuhan bisnisnya. Nah, sepanjang pertumbuhan bisnisnya itu bisa tinggi, ya itu soal PER dan PBV nggak ada masalah gitu ya. Nah, kemudian soal utangnya dia juga masih bagus, yang masalah mungkin hanya dari profitabilitasnya dia yang hanya 5-7%. Ya memang industri dasar memang nggak bisa seperti retail yang meledak gede, yang marginnya gitu gede, ya. 20-40%. Tapi kan volumenya gede. Betul. Dan aman, kapalnya besar. Kapalnya besar karena aman. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai Saham Bagus atas pandangan-pandangannya terkait dengan saham Lotte Chemical atau FPNI. Ya kan? Nah, kita break sejenak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, tetap cuan investor retail Indonesia. Benar-benar. Apa itu? Kamu harusnya tanya akhirnya gimana mau Pak Kiai mau beli FPNI berapa lot nih? Gitu. Iya. Sebelum terus tidak usah pakai istirahat kan kita udah beda lagi. Iya. Siap. Oke. Ya, ulang. Nah, kedepannya gimana Pak ya terhadap prospek FPN ini? Mau beli berapa lot nih kira-kira kayak saham bagus nih? Nah kan pada akhirnya itu kan. Iya. Pertanyaannya. Iya. Ya analisis ini, analisis itu, kesono, kemari. Akhirnya beli apa enggak gitu ya nggak? Yang ditunggu. Beli berapa lot ini? Yang ditunggu sama pemirsa itu adalah beli apa enggak gitu kan. Trader lagi ngikutin nih, lagi mau ngikut nih. Bisa jadi kalau gua beli kemudian mereka jadi beli kan. Jadi teman-teman ini bukan ajakan beli dan jual ya. Iya, ini hanya disclaimer on ya. Ini acara ini sifatnya opini pribadi ya. Teman-teman harus melakukan riset sendiri ya. Jadikan obrolan kita ini sebagai salah satu referensi saja ya. Kami tidak bertanggung jawab terhadap kerugian investasi Anda ataupun keuntungan yang Anda punya juga kami nggak minta gitu ya. Betul. Nah, ini opini pribadi saya. Kira-kira saya akan wait and see dulu, Pak. Oke. Nah, tapi di hari Senin sepertinya
saya akan ambil karena kemarin Oke. waktu dia ARA itu masih saya pertahankan Iya. dan saya akan tambah muatan ya. Oke. Ya mungkin ya berapa ya? Ya di bawah 500 juta lah kita akan masuk di FPNI ini gitu Oke, ya. luar Siapa biasa. tahu dari 500 bisa jadi 1 miliar. Nah, amin, amin. Karena aku amin. bilang tadi kan untuk mencapai harga 1.000 ini kan mudah ini. Udah. FPNI Betul. ya. Betul. Oke, baiklah. Itu apa namanya analisis dari Pak Kiai Saham Bagus. Nah, nanti kita Senin kita akan lihat nih apakah akan arah lagi nih FPNI dan kita lihat pergerakannya di Senin besok. Nah, tetap stay tune di Gosip Pasar official YouTube channel dari sahambagus.co.id. Salam cuan Salam investor cuan Indonesia. investor Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham saham